kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Thank you, bye-bye. Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bye, God bless you. Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kita juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Happy Sunday, God bless you. Bye bye. Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Happy Sunday, God bless you. Bye bye. Efesus pasal 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. God bless you, bye. Efesus pasal 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bye. Waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Iya, selamat sore buat adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabar kalian? Nah, adik-adik, sebelum kita akan memulaikan sekolah minggu, Encik punya satu pantun buat adik-adik yang ada di rumah. Bunyinya gini. Jalan-jalan ke kota Manado, jangan lupa mampir di patung Tuhan Yesus. Adik-adik sekolah minggu yang manis, kita bertemu lagi dengan Encik Lili yang manis. Yeay. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Selamat sore. Gimana kabar kalian? Encik Lili harap adik-adik semua dalam keadaan sehat, bahkan semangat dan bersukacita. Terutama hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Sudah siap kalian mau untuk beribadah? Kalau begitu, semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dengan penuh semangat ya. Oke, yuk semua. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup rukun sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja.
Nah, adik-adik, tadi kita telah memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita akan buka dulu ibadah sekolah minggu ini dengan doa pembukaan. Maka Encik minta adik-adik di rumah ambil sikap berdoa, ikuti Encik berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau di sore hari ini kami boleh bertemu secara virtual dan juga lewat radio Sumber Kasih. Tuhan Yesus yang telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah ini, dan biarlah kami semua yang beribadah maupun sebentar yang akan mendengarkan firman Tuhan kami diberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang Encik mau bertanya kepada adik-adik sekalian maupun adik-adik yang mendengarkan lewat radio Sumber Kasih. Hari ini, apakah adik-adik di rumah dalam keadaan senang? Mana? Ayo Encik lihat. Ternyata adik-adik sekolah minggu dengan keadaan yang senang. Kalau sukacita, mana? Coba lihat. Oh, yang angkat tangan banyak. Puji Tuhan, ternyata adik-adik juga penuh sukacita. Dan kalau rasa gembira, iya, Encik semua pada rasa gembira. Untuk itu mari kita tetap memuji Tuhan. Adik-adik menunjukkan ekspresi senang, gembira dalam lagu ini. Kalau rasa gembira, ayo semua. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira sentak kaki. Kalau rasa gembira sentak kaki. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira sentak kaki. Kalau rasa gembira bilang amin, amin. Kalau rasa gembira bilang amin, amin. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira bilang amin, amin. Iya. Tetap semangat memuji Tuhan adik-adik. Puji Tuhan. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita tetap bersyukur. Walaupun saat ini kita masih dalam keadaan pandemi, virus corona, kita tidak tahu kapan berhenti. Tetapi adik-adik, bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita sangat terbukti bahwa Tuhan benar-benar bersama kita, dan kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tetap menuntun kita. Tetap memuji Tuhan. Mari kita katakan bahwa Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Jalan serta Yesus. Semuanya semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Oke, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya, betul adik-adik. Berjalan dengan Tuhan Yesus sampai seumur hidup kita. Tetap kita masih memuji Tuhan. Masih semangat? Iya, Encik lihat di rumah adik-adik masih semangat.
kita akan memuji Tuhan. Iya, yang mana? Lihat. Oke, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kiranya cinta kita kepada Tuhan semakin hari semakin mendalam. Tadi kita telah memuji Tuhan, telah bersemangat memuji Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Adik-adik penasaran kan di rumah cerita apa hari ini? Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita sambil kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Engku Arthur. Encik minta kita semua menyanyi lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Sekali lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Sekali lagi. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Biarlah kita semua rindu untuk mencari Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan diri adik-adik dengan baik ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, selamat sore. Sebelum Engku bercerita hari ini, yuk kita berdoa dulu. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga, memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar supaya firman hari ini boleh kami simpan, boleh bertumbuh, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini Engku mau menceritakan tentang makanan adik-adik. Nah, siapa di sini yang hobi makan? Ayo, makan pizza, makan fried chicken, makan barbecue. Wah, pasti enak-enak kan adik-adik? Nah, dalam cerita hari ini kita akan mendengarkan tentang makanan yang telah disediakan oleh Allah bagi umatnya ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian adik-adik. Suatu makanan yang mereka sebut mana, yang artinya apakah itu? Nah, ceritanya bisa kita temukan di dalam Alkitab di Keluaran 16. Yuk kita buka Alkitab kita di Keluaran 16.
Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. kata Musa kepada Harun, Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Apakah ini? sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan.
tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Dan besok pagi Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari pergantian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, Beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. sebab itu Musa berkata kepada Harun, Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Waktu itu adik-adik, bangsa Israel sedang melintasi padang gurun. Mereka sedang berjalan dari Mesir menuju ke tanah yang telah dijanjikan Allah untuk diberikan kepada umatnya. Mereka sudah berjalan berminggu-minggu dan telah memakan semua makanan yang mereka bawa dari Mesir. Umat Allah merasa lapar adik-adik. Mereka mulai mengeluh, kami tidak punya apa-apa untuk dimakan Musa. Mereka mulai mengomel adik-adik. Mengapa kamu membawa kami keluar ke padang gurun yang kering dan panas ini? Kami akan mati kelaparan di sini. Seharusnya kami tinggal di Mesir. Paling tidak kami mempunyai makanan di sana.
Nah, Musa mendengarkan omelan orang-orang Israel ini adik-adik. Lalu Allah berkata kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka bahwa waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Sore itu adik-adik, Allah kita yang penuh kuasa dan menakjubkan memberikan bangsa Israel daging untuk dimakan. Allah mengirimkan sekawanan burung puyuh. Burung-burung itu terbang turun ke perkemahan bangsa Israel. Nah, orang-orang menangkap burung-burung itu dan memasaknya untuk makan malam. Bangsa Israel gembira menikmati makanan yang Allah kirimkan bagi mereka. Semua orang makan dengan banyak adik-adik. Allah telah menepati janjinya untuk memelihara umatnya. Pagi harinya ketika orang-orang itu bangun dari tidur, mereka melihat ada serpihan putih tipis di atas tanah. Mereka lalu berkata, "Mana?" Dalam bahasa kita artinya, "Apakah itu?" "Nah, itu adalah roti yang Tuhan berikan untuk kalian," kata Musa. Ia memberitahu mereka untuk mengumpulkan mana yang cukup untuk 1 hari saja. "Nah, Allah akan mengirimkan lagi besok," kata Musa kepada mereka. Allah ingin umatnya percaya bahwa Ia akan memenuhi kebutuhan mereka hari demi hari. Tetapi beberapa orang tidak taat adik-adik. Mereka mengambil lebih banyak dari yang mereka perlukan dan menyimpannya untuk nanti. Mereka tidak percaya adik-adik kalau Allah akan menyediakan makanan bagi mereka setiap hari. Pada keesokan harinya adik-adik, mana yang mereka simpan itu telah membusuk dan penuh dengan cacing. Setiap hari adik-adik Allah memberikan umatnya semua makanan yang mereka perlukan. Pada hari sebelum Sabat adik-adik, Musa menyampaikan kepada orang-orang itu berita dari Allah. Musa memberitahukan agar orang-orang itu mengumpulkan mana yang cukup untuk 2 hari. "Besok adalah hari untuk beristirahat," kata Musa. "Hari Sabat yang kudus bagi Allah. Itulah sebabnya mengapa pada hari ke-6 Ia akan memberikan kalian roti untuk 2 hari. Nah, Allah sendiri akan menjaga mana itu agar supaya tetap segar. Sehingga pada hari Sabat umatnya dapat menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah dan beristirahat." Tetapi adik-adik, beberapa orang tidak mematuhi perintah Allah. Kali ini mereka tidak mengumpulkan cukup roti adik-adik. Lalu ketika pada hari Sabat mereka keluar untuk mengumpulkan roti, tapi tidak ada satupun mana yang mereka temukan. Sekali lagi adik-adik, Allah telah memenuhi janjinya. Dan Ia ingin agar umatnya mendengarkan dan percaya kepadanya. Nah, Allah tahu apa yang terbaik bagi bangsa Israel. Ia tahu mereka perlu makanan. Ia tahu mereka perlu beristirahat dan beribadah kepadanya. Allah ingin umatnya belajar adik-adik untuk percaya bahwa Ia akan menyediakan dan memberikan segala kebutuhan mereka. Allah pun tahu apa yang kita butuhkan adik-adik. Allah tahu kita membutuhkan makanan agar tubuh kita tidak sakit. Kita juga perlu memuji Allah dan beristirahat pada harinya yang kudus, hari Tuhan, hari ini. Sama seperti ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya, Allah beristirahat pada hari yang ke-7. Demikian juga Allah ingin agar kita beristirahat dan menggunakan hari itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, demikian cerita hari ini. Aku harap adik-adik dapat mendengarkan, dapat mengerti, dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Yuk kita tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu, atas tuntunan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, membuat firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Wow, cerita firman Tuhan tadi. Menurut adik-adik gimana? Apa pesan yang Tuhan berikan kepada adik-adik lewat cerita firman Tuhan tadi?
betul sekali. Iya, karena Tuhan begitu baik kepada bangsa Israel. Tuhan menyertai kehidupan bangsa Israel, bahkan memberikan mana kepada bangsa Israel pada saat mereka kelaparan, dan Tuhan menyediakan apa yang diperlukan, makanan. Nah, adik-adik harus belajar bersyukur. Misalnya, gimana kalau kita mau belajar bersyukur atas pemberian, atas penyertaan Tuhan? Contoh, misalnya di rumah ada makanan yang disediakan oleh papa mama. Nah, gimana kita menunjukkan sikap syukur kita kepada orang tua? Kita langsung apa? Menerima atau pilih-pilih makanan? Siapa di sini yang pilih-pilih makanan? Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana bangsa Israel bersyukur ya. Jadi apa yang Tuhan berikan lewat papa mama, apapun itu, adik-adik harus bersyukur. Lewat makanan, kita harus menerima, jangan pilih-pilih makanan. Tetap kita harus mengucap syukur. Kiranya firman Tuhan yang sudah diceritakan tadi oleh Engku Arthur itu menjadi berkat bagi adik-adik dan juga menjadi berkat buat Enci ya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh salah satu teman kita. Dan ayat hafalan ini nantinya, ingat adik-adik, ayat hafalan ini nantinya akan menjadi ayat hafalan yang akan adik-adik hafalkan di minggu depan ya. Simak baik-baik, teman kita akan membawakan ayat hafalan ini. Oke? Halo teman-teman, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat dari Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, adik-adik, tadi kita sudah apa tadi? Memuji Tuhan, betul sekali. Apalagi? Iya betul, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita apa tadi? Kita belajar ayat hafalan. Nah, adik-adik yang manis, tanpa terasa kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu hari ini. Dan nantinya kita akan berpisah. Tapi Encik minta kepada adik-adik semua yang ada di rumah, kiranya lewat ibadah sekolah minggu adik-adik diberkati. Adik-adik semakin hari semakin rajin membaca Alkitab, semakin hari semakin rajin berdoa, bahkan semakin hari semakin taat kepada Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat ya. Nah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Kita lakukan satu lagu, yaitu yang mengatakan bahwa ada satu sobat yang setia, yang selalu menemani hidup kita semua. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu
sahabatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, sekarang kita akan berdoa, doa penutup. Adik-adik di rumah juga siap untuk berdoa penutup ya. Ikuti Encik berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih karena tadi kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita. Dan tadi juga kami telah mendapat berkat melalui firman Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Dan setiap hari ajarkan kami juga untuk selalu bersyukur, berterima kasih karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang dapat memberkati banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan. Dan kami akan menutup ibadah sekolah minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami, sahabat kami yang setia, Tuhan Yesus. Amin. Iya, adik-adik yang manis yang ada di rumah, sebelum kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu, tadi Encik buka dengan satu pantun. Dan saat ini Encik akan tutup dengan satu pantun buat adik-adik tercinta di rumah. Bunyinya, cari mangga di kota Medan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.